Shalom semuanya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sampaikan apa yang jadi pesan-Mu, apa yang jadi isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ada sukacita? Ya, sebenarnya memang saya pinginnya nyantai sedikit, tapi sama Tuhan enggak boleh santai ya. Maunya datang berjemaat ya, dengar khotbahnya Hezky, ternyata saya yang disuruh khotbah ya. Saya pikirkan minggu, saya nyantai berapa minggu itu saya harus khotbah di sini. Saya pikir bisa nyantai, ternyata setiap minggu ada jadwal ya, tapi enggak apa-apa, kemuliaan buat Tuhan ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup ya. Kalau saudara dengar hari-hari ini saya ada dengar curhat seorang ibu yang beberapa saat sebelum pandemi hidupnya enak saudara ya. Ya beberapa saat, beberapa tahun nggak ada yang nyangka. Tiba-tiba makanya hidup ini nggak ada yang nyangka. Dan dia cerita gini, apa yang terjadi hari-hari ini? Ya dia sudah jual aset, belum laku. Dan yang paling tragis dia bilang, suaminya meninggal tahun lalu kena COVID, anaknya meninggal, bahkan salah satu anaknya ada di dalam satu penjara. Saudara lihat ya, enggak ada orang dan hari ini suaminya meninggalkan dia dengan sejumlah besar hutang. Hutangnya banyak saudara. Kalau dipikir jalani hidup seperti ini kuat enggak sih? Orang pasti berpikir gini, mana mungkin Bu Eli? Saya cuma ditinggal seorang istri dan satu anak yang tertinggal, yang satu ada di penjara. Secara akal kekuatan tidak mungkin bisa untuk bertahan hidup, gimana solusinya? Tapi percayalah bahwa hidup di tengah-tengah saudara hari-hari ini, kalau Tuhan izinkan kita melewati masa yang sukar, itu berarti Tuhan sudah menyediakan yang namanya Daud berkata apa? Kebaikan, kemurahan belaka mengikuti saudara dan saya seumur hidup. Itu artinya seumur hidup saudara selalu diikuti oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Amin. Saya cuma bilang hari ini hidupmu gelap. Hari ini apa yang kau alami menurut kacamata kekuatan ibu ini gak bakal bisa. Mau diputar otak seperti apapun rasanya untuk bangkit susah. Bahkan banyak orang yang berpikir mati aja sudah. Enak kalau mati berhenti selesai. Tapi masalahnya mau mati bisa mati enggak kalau belum waktunya? Gak bisa. Mau bunuh diri, masuk neraka. Solusinya apa hari ini? Tetap percaya ada satu solusi yang tidak pernah saudara pikirkan, yang tidak pernah saudara bayangkan. Itu yang dia sudah sediakan buat saudara dan saya hari-hari di masa sukar ini. Amin. Saudara lihat ya di Mazmur 126 ayat 6. Memang jadi orang benar itu enggak gampang saudara. Kalau saudara baca di Mazmur 126 ayat 6. Saudara baca. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara ketika saudara baca ayat ini. Ketika saya membaca firman ini, saya bilang gini, Tuhan itu luar biasa. Dia berani beri garansi sampai ada kata pasti pulangnya dengan sorak-sorai. Pasti loh saudara. Tidak ada sesuatu jaminan hidup saudara hari-hari ini selain firman kebenaran yang menjamin bahwa saudara dan saya pasti pulang dengan sorak-sorai. Tapi masalahnya banyak orang datang menuntut sama Tuhan yang dituntut cuman sorak-sorainya. Mana Tuhan katanya hidup sorak-sorai kemenangan. Buktinya masalah demi masalah. Petaka demi petaka. Bencana demi bencana. Tekanan demi tekanan. Sorak-sorainya kapan? Kalau saudara lihat yang kata-kata atasnya. Kita hari-hari ini dipaksa Tuhan berjalan maju. Yang kedua yaitu apa?
dipaksa berjalan majunya, tidak boleh lihat kenyataan sudah. Berjalan majunya dengan menangis, saudara. Kalau berjalan maju kelimpahan berkat, enak ya saudara. Oh, siapa yang tidak bisa ikut Tuhan berjalan majunya dari berkat ke berkat, dari pemulihan ke pemulihan, dari mujizat ke mujizat. Enggak loh saudara. Ikut Tuhan berjalan harus maju, lihat janji Tuhan di depan, tapi berjalannya menangis saudara. Itu yang tidak gampang. Sudah berjalan maju, menangis, masih disuruh menabur benih. Ketika saya merenung 3 kata, Tuhan berjalan maju, menangis, menderita, menabur benih. Orang menabur benih itu apa? Setiap pikul salib sangkal diri saudara. Tidak gampang. Tapi percayalah waktu saudara ikut berjalan maju hari ini Tuhan, keuanganku tambah terpuruk. Masalahku tambah sepertinya jalan itu tertutup tembok tebal, tapi Tuhan tetap berkata, jalani maju. Enak ndak enak, suka ndak suka, jalanku jalan yang sempit, sesak, engkau harus tetap berjalan maju. Ndak lihat pengharapan, menangis, menderita, jalani maju. Tapi jangan lupa Tuhan bilang, ada banyak orang yang hari-hari ini kelihatannya bertahan, kelihatannya berjalan maju, kelihatannya hidup menderita, tapi masih kompromi dosa. Ada berapa banyak orang yang hari-hari ini hidupnya terlihat berjalan maju, terlihat ya sudahlah jalani proses. Tapi seberapa banyak dari antara saudara dan saya yang hari-hari ini nabur benihnya benih takut. Nabur benihnya khawatir. Nabur benihnya pikirannya negatif sama Tuhan. Tawar hati. Istri diproses dengan suami supaya karakter Kristus muncul. Bukannya menabur benih yang benar, malah membalas suami. Kalau saudara lihat hari-hari ini, Tuhan pun bersedih saudara. Beberapa hari yang lalu ketika saya sudah selesai konselingi orang, waktu saya berdoa pagi, Tuhan itu bilang gini, setelah saya selesai konselingi orang, Tuhan bilang, sampaikan kepada orang-orang yang datang sama kamu. Tuhan bilang gini, jangan pernah, ada banyak ibu-ibu kalau sudah suaminya selingkuh dan sebagainya. Mungkin ada orang yang konseling tentang keuangannya yang tambah parah. Mereka cenderung Bu Eli, sudah bertahan, sudah ini, sudah taat, sudah doa puasa, sudah melakukan yang besar, yang benar. Tapi ternyata keadaan tidak tambah baik. Suami saya makin menjauh, karakternya makin luar biasa, keuanganku juga makin terpuruk. Apa saya harus menyerah? Apa saya boleh Bu Eli pilih jalan hidup? Saya cerai. Atau boleh Bu Eli saya hari ini pakai cara, ya mungkin saya harus hutang-hutang lah Bu Eli. Supaya untuk nutup saya hutang online. Tambah terjerat hutang gak bisa bayar. Saya bilang ini bukan cara Tuhan. Tapi gimana lagi Bu Eli? Saya cuma bilang gini, ketika engkau bertahan sejenak. Hari ini saya mulai ngajari beberapa orang yang hidup di dalam keterpurukan. Saya bilang, hari ini waktunya engkau membuktikan imanmu kepada Kristus. Sering kali ketika dalam keadaan terburuk hidup saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, engkau itu hidup, engkau dahsyat. Aku hari ini bertahan sudah tidak lihat fakta, tidak lihat bukti baik. Tapi aku cuman lihat, aku pingin membuktikan kepada dunia bahwa aku punya Tuhan yang besar. Kalau engkau berkata di firman dan engkau berkata ketika Tuhan di pihakku siapa lawanku, hari ini juga engkau pasti buktikan. Sering kali setelah saya berkata seperti itu dan saya berjalan tenang, saya tidak takut. Tuhan membuktikan betapa Dia Tuhan yang hebat, luar biasa. Amin saudara, kita perlu saudara
Ini satu pembuktian kalau engkau berani mempertaruhkan, membanggakan Tuhan di atas segala-galanya, maka Tuhan yang besar itu akan segera membuktikan bahwa Dia memang Tuhan segala-galanya atas hidup saudara dan saya. Dan ketika hari itu saya cuman berpesan, Tuhan bilang gini, sampaikan. Hari ini ibu itu jangan pernah nyalain suaminya. Kalau sampai proses ini belum selesai, tidak perlu menyalahkan siapapun. Suamimu bukan yang salah, tapi suamimu adalah alatku untuk menggenapi rencana besarku atas hidup anak-anakku. Tidak perlu nyalain keuanganmu yang hari ini memang kacau balau, makin menurun gratis, karena memang aku belum membuka pintu keuangan buat anak-anakku. Karena aku sedang menggenapi rencana kehendakku yang lebih besar atas hidup mereka. Supaya orang benar itu menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Ada banyak hari-hari ini justru di masa pandemi, siapa yang pernah berpikir? Orang yang tidak pernah disangka-sangka, Tuhan munculkan kesaksian yang luar biasa. Amin saudara, orang bisa bilang gini, wih, Tuhan itu dahsyat. Pelihara hidup saya di masa pandemi ini secara akal sudah tidak masuk akal. Tapi Tuhan membuktikan bagaimana ketika orang benar punya pengharapan yang besar kepada Tuhan yang besar. Dan Tuhan menunjukkan karyanya yang dahsyat. Apa yang tidak pernah saya pikir, apa yang tidak pernah saya duga, apa yang tidak pernah saya dengar. Justru itu yang disediakan Tuhan hari-hari ini. Amin. Dan Tuhan bilang gini, jangan juga menyalahkan aku. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena memang hari ini saudara harus setia. Tidak bisa hari ini menjadi pengikut Kristus, ini kata kunci saudara. Kalau hari ini saudara cuma ngikut Kristus hanya karena kejar berkat, kejar pemulihan, kejar mujizat, saudara akan kecewa. Pastikan hari-hari ini saudara mengikut Kristus itu karena saudara mengasihi Dia dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang akan menyelamatkan, memulihkan, menolong pada akhirnya saudara dan saya. Amin. Kita nanti kalau mati ketemu siapa saudara? Ketemu depositomu? Ketemu siapa saudara? Kita nanti kalau mati ketemu Tuhan. Kita mati nanti akan ketemu Tuhan dan Tuhan akan tanya, apa yang sudah engkau lakukan buat aku selama di dunia ini? Ini loh, kalau aku izinkan kau berjalan maju, menderita, menabur benih, engkau sudah lakukan enggak? Saudara tahu, menabur benih ini, menderita, itu penilaiannya luar biasa loh. Setiap kita nanti ada rapot kehidupan, waktu kita pulang ke rumah Bapak, itu nilainya beda-beda. Beda-beda saudara, waktu saya mengerti firman saya bilang gini, Tuhan saya enggak mau ketika saya pulang ketemu Tuhan, ditunjukin rapot saya di bawah rata-rata. Nanti rumah saya RSSS, saya enggak mau. Saya mau nilai saya harus yang benar-benar di atas rata-rata. Amin. Amin saudara. Kenapa? Karena ketika Tuhan bilang gini, aku suruh engkau menderita. Engkau banyak ngomel aja. Disuruh ngucap syukur, dikasih proses ini untuk kebaikanmu, dinilai. Waktu saudara menderita, menabur benih, benihnya salah terus. Nilainya apa? Merah saudara, merah. Kalau responnya benar baru biru. Nanti di rata-rata antara merah dan biru itu nilainya banyak mana? Kalau hari ini prosesmu masih berlanjut, tak apa-apa. Itu benih saudara. Benih pulangnya pasti bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itu nanti di rata-rata. Waktu menderita 10 tahun prosesmu dinilai. Oh, waktu menderita nabur benihnya Bu Eli bener terus loh. Dimaki-maki, berdoa, ndak dapat jawaban, ndak pernah komplain sama aku. Ngucap syukur, terus saudara tahu ngucap syukur itu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan loh saudara. Amin. Yuk kita buka berikutnya. Bagaimana hari ini
Di tengah-tengah kehidupan saudara berjalan maju, menderita, menabur benih itu enggak enak semua saudara. Kita semua rasanya aduh hidup ikut Kristus kok seperti ini. Tapi saudara lihat yuk Mazmur 30 bagaimana kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Mazmur 30 ayat 6 sampai 8b. Sebab sesaat saja ya. Lihat, ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Itu loh tadi saudara. Makanya kenapa di tengah-tengah kehidupan saudara hari ini saudara harus tenang. Karena kemurahan Tuhan, kemurahan hati Tuhan itu ada buat saudara dan saya seumur hidup. Yang namanya prosesmu berjalan maju, menderita, menabur benih. Itu cuma sesaat. Saudara mungkin ngomong hidup di dunia kok seperti ini. Itu menderita cuma sesaat. Setelah saudara meninggal ya tidak ada penderitaan saudara. Buat saya ketika saya mengerti firman, hari ini proses itu masih berlanjut. Tapi saya sudah tidak lagi menjalaninya dengan beban. Saya menganggap proses Tuhan itu adalah kesempatan emas. Beda. Kalau dulu mikir jalani sakit, salib, lihat suami selingkuh. Aduh Tuhan, beban seperti dunia mau runtuh saudara. Sepertinya hidup ikut Kristus kok menderita. Hari ini saya bisa move on. Orang tanya masalahnya selesai Bu Eli. Tidak ada orang masalah selesai saudara. Kalau masalah selesai itu tidak ada masalah tempatnya di surga. Orang di surga tanpa air mata, tanpa sakit penyakit. Ya, tidak ada orang jahat, selesai masalah. Tapi selama saudara di dunia, mau kapanpun saudara ngadepi orang-orang jengkelkan, enggak, itu masalah saudara. Ditipu orang, masalah enggak? Masalah. Lihat anak yang lagi hari-hari ini kena dunia yang semakin jahat, mereka terjerumus dalam dunia pergaulan yang buruk. Masalah enggak saudara? Masalah. Tapi percayalah hari ini, Tuhan berkata, lihat ayatnya. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi sudah terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Hari ini 3 hal yang saya akan bahas saudara ya. Kemurahan Tuhan lebih dari hidup itu bagaimana? Yang pertama, tidak usah takut. Karena Tuhan itu pasti mengubah tangisan saudara akan menjadi sorak-sorai. Hari ini sepanjang malam saudara bercucuran air mata. Tuhan bilang gini waktu saya baca ayat ini. Tuhan bilang ini, Eli enggak apa-apa. Kamu memang hari ini pada posisi di sepanjang malam. Pasti ada tangisan. Tapi percayalah firman Tuhan berkata menjelang pagi. Nanti akan ada sorak-sorai. Amin. Amin saudara. Artinya hari ini jalani. Tidak apa-apa. Percayalah air mata saudara itu adalah satu deposito. Ditampung. Kesengsaraannya ditampung saudara. Nanti suatu kali menjelang pagi. Kita ini tidak tahu loh posisi saudara menderita. Makanya kalau ada orang mau menyerah, saya selalu ngomong gini, janganlah, jangan menyerah. Siapa tahu ini di puncak-puncaknya gelap. Orang kalau mau pagi, dari gelap pagi, saudara itu tiba-tiba tidak pernah tahu. Antara malam pekat ke pagi itu nggak ada yang pernah tahu. Siapa tahu ini puncak-puncaknya malam yang pekat, tiba-tiba ada pagi. Dan itulah waktunya Tuhan. Siapa tahu saudara hari ini parah-parahnya hidupmu tiba-tiba sejam kemudian Tuhan mau pulihkan sekejap. Bisa enggak Tuhan? Sanggup enggak saudara? Seketika bisa enggak saudara? Pasti bisa.
Tapi masalahnya hari ini, yuk ketika saudara tahu kemurahan hati Tuhan itu ada buat saudara seumur hidup, percayalah hari ini Tuhan sedang mengubah tangisanmu akan menjadi satu sorak-sorai yang luar biasa. Amin. Amin. Jangan pernah menyerah. Yang kedua, Tuhan tidak selamanya membiarkan kita goyah. Itu tadi dalam kesengsaraanku aku berkata, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sesaat lagi saudara. Hari ini izinkan kegoyahan yang saudara alami. Saudara tetap Tuhan berkata berjalan maju, menderita, menangis, tabur benih yang benar. Karena Tuhan tidak akan selama-lamanya membiarkan saudara dan saya ngalami kegoyahan. Amin. Suatu kali Dia akan datang menunjukkan bahwa ketika ada kerajaan yang tidak tergoncangkan berpihak pada saudara dan saya, semua kegoyahan-kegoyahan ini pasti berlalu. Yang ketiga, Tuhan akan menempatkan saudara dan saya di atas gunung batu yang kokoh. 3 hal ini aja, kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup karena Tuhan pasti mengubah tangisan menjadi sorak-sorai. Tuhan tidak selamanya membiarkan saudara dan saya goyah dan Tuhan menempatkan saudara dan saya di atas gunung batu yang kokoh. Dari jaminan 3 ini, hari ini ngadepi apapun saudara, enggak perlu lari. Nikmati proses, jalani proses, tetap berjalan maju, fokus kepada Tuhan, tabur benih yang benar, karena semua itu akan diperhitungkan sebagai upah. Amin. Hartamu, rumahmu yang besar, kekayaanmu, depositomu tidak akan pernah terbawa mati. Tapi ketika benih yang saudara tabur di dalam kebenaran, dan saudara diperhitungkan Tuhan, penderitaan kesengsaraanmu, itulah yang akan terbawa selama-lamanya. Yuk saya bahas satu persatu. Yuk Tuhan mengubah tangisan menjadi sorak-sorai itu gimana? Yeremia 31 ayat 16 sampai 17a. Yeremia 31 ayat 16 sampai 17a. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis. Ya, lihat, matamu dari mencucurkan air mata. Sebab Tuhan berkata, untuk jerih payamu ada ganjaran. Ini loh enaknya ikut Tuhan. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudara pikir hari ini proses tuh Tuhan, keuanganku kok belum pulih. Sia-sia enggak saudara? Sia-sia enggak saudara? Apakah ketika saya bergumul, aduh Tuhan 11 tahun saya itu kepingin disayang suami kok sampai hari ini masih lihat sesuatu yang menyakitkan hati saya. Tapi kira-kira sia-sia enggak? Semuanya kalau saya berjalan maju, saya siap disakiti suami 11 tahun dan saya menabur benih benar, kira-kira sia-sia enggak? Itu tadi loh firman berkata, pasti pulang dengan sorak-sorai. Yang kedua, saudara lihat ya, ada upah dari jerih payamu, ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Kembali, artinya Tuhan akan mengembalikan apa yang hari-hari ini rugi. Kehilangan, apa yang hilang yang hari-hari ini Tuhan izinkan ngalami kesakitan, kerugian, bisa dibuka. Tiga quote saya ya. Tuhan akan mengembalikan saudara, tidak perlu takut. Yang ketiga saudara lihat, masih ada harapan untuk hari depanmu. Hari ini pesan saya buat saudara semua ya. Tuhan itu pasti mengubah tangisanmu menjadi sorak-sorai. Kenapa? Karena kita percaya bahwa hari ini jangan lihat nyata. Jangan lihat yang hari ini.
semua yang hari ini itu memang harus dijalani, tidak enak. Kenyataan pahit, semua yang pahit, semua yang membuat saudara sedih, sakit, itu semua akan membuat saudara jadi cantik di mata Tuhan. Diperkaya. Saudara hari ini lagi dipoles, dipercantik, diperkaya, ya, disehatkan rohaninya melalui pil pahit. Tapi percayalah kenapa Tuhan bilang sorak-sorai kemenangan. Waktu saya mengerti firman ini saya bilang gini, saya akan abaikan semua fakta. Fakta boleh bilang sulit, sukar, mana mungkin. Tapi saya lebih percaya janji Tuhan ketika Tuhan bilang nih, kalau aku berbicara sorak-sorai, itu artinya 3 hal ini. Ada upah atas jeripayamu, jalani proses yang sangat-sangat menyakitkan hari ini. Yang kedua, Tuhan di depan itu akan mengembalikan apa yang hilang. Makanya kalau pemulihan Tuhan itu sorak-sorai. Siapa yang tidak kagum dengan pengembalian Tuhan? Ayub tahu di awal proses waktu dihabiskan semua aspek kehidupannya, dia bisa baca enggak di depan sudah Tuhan sediakan 2 kali lipat. Enggak tahu saudara. Saya percaya waktu Ayub jalani proses itu enggak mudah kalau dia enggak mengenal siapa Tuhan. Buat saudara dan saya hari ini Tuhan sudah kasih loh. Sudah kasih kata kuncinya, sorak-sorai kenapa? Upah di depan. Upah, tidak pernah sia-sia. Yang kedua Tuhan bilang ini, takut apa? Rugi, sakit di depan sorak-sorai. Kalau aku mau mengembalikan suka-suka aku mau berapa kali lipat. Keren enggak saudara? Tidak pernah berhutang saudara. Hari ini seperti seorang Abraham, makin rela, makin tidak segan-segan untuk melepaskan kerugian kehilangannya. Maka di depan Tuhan bilang, aku akan mengembalikan, memberkati engkau secara luar biasa. Kenapa ada kata sorak-sorai lagi? Karena Tuhan bilang gini, ikut Kristus itu selalu ada harapan di hari esok. Takut apa? Mungkin hari ini semua yang saudara harapkan kelihatannya sudah tidak ada dasar untuk berharap. Tapi selama Tuhan bilang aku gantikan engkau sorak-sorai, itu berarti Tuhan sudah berdiri di depan dengan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Yuk yang kedua, hari ini kita percaya ya, fakta yang terjadi semua jangan dilihat. Buta aja sama fakta. Yang perlu saudara lihat ini. Tuhan tidak selamanya membiarkan saudara dan saya goyah. Buka Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Yesaya 30 ayat 19 sampai 20. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihi engkau apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Pastikan hari ini kalau Tuhan berkata tidak selamanya aku izinkan orang benar itu ngalami kegoyahan. Itu berarti Tuhan bilang gini, jangan lihat apapun yang hari ini menggoncang hidupmu. Tapi Tuhan bilang gini, lihat mata yang tertuju kepada aku. Fokus kepada Tuhan. Makanya waktu saya menabur benih Tuhan bilang gini, kamu bisa berjalan maju. Kamu bisa kuat menderita, kamu bisa menabur benih yang benar ketika matamu hari ini fokus itu bukan sama masalah. Kalau kamu lihat suamimu, perbuatan suamimu, kamu tidak akan kuat untuk berjalan maju. Percayalah, di titik tertentu kamu pasti akan menyerah. Benar saudara? Bayangin, waktu saya berjalan maju, bisa enggak bercucuran, ya sudah Tuhan. Diduakan ya sudah, tapi mata saya lihat suami saya terus. Loh Tuhan, sudah ngomong gak cinta, loh Tuhan punya anak lagi, loh tambah lagi bonus. Kuat gak saudara? Kuat gak kalau saya berjalan maju 11 tahun, lihat masalah saya, lihat perbuatan suami saya, kuat gak saudara? Gak kuat saudara,
Makanya Tuhan bilang gini, berjalanlah maju menderita, tabur yang benih yang benar, ada tapinya. Fokus, jangan lihat masalah. Waktu engkau lihat aku, percayalah. Kenapa enggak selamanya? Karena kita tahu Tuhan itu bagaimana? Yang pertama, Tuhan itu mengasihi. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengasihi engkau. Apabila engkau berseru, ia mendengar teriakmu dan menjawab. Tuhan itu yang pertama. Hari ini tidak perlu takut. Fokus sama Tuhan, karena Tuhan itu mengasihi. Sifat. Hari ini pikirkan, Tuhan aku percaya aku tidak akan selamanya hidup dalam kegoyahan. Karena aku tahu sifat Tuhan itu sangat mengasihi saya. Amin. Sifat Tuhan itu tidak pernah lari untuk membenci orang benar. Dia selalu mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, Tuhan itu mendengar, menjawab seruan doa. Itu sifat Tuhan itu apa? Pendengar yang baik. Dia itu pendengar yang baik, saudara. Makanya jangan pikir doa itu sia-sia. Tidak ada. Doa itu tidak pernah sia-sia. Investasikan waktumu untuk doa itu tidak pernah berakhir dengan sia-sia. Karena Tuhan itu pendengar yang baik. Sifat Tuhan. Selain dia mengasihi, dia adalah Tuhan sebagai pendengar yang baik buat setiap saudara dan saya yang setiap waktu datang mencari berseru kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga sifat Tuhan apa? Dia tidak pernah sembunyi. Artinya Tuhan itu maha hadir. Di saat engkau tidak punya siapa-siapa lagi. Siapa yang hadir dalam hidup saudara dan saya? Tuhan. Waktu saya ngalami pukulan terberat saudara. Jujur saya nggak bisa ngomong sama siapapun. Saya mau ngomong sama mama saya, takut mama saya sakit. Orang tua kalau dicurhati nanti ikut sedih. Ya, saya mau ngomong sama teman, belum tentu teman itu ada teman yang baik. Kadang-kadang ngomong sama teman dicurhatin, dicerita-ceritain. Mau ngomong sama pendeta juga, saya cerita ada beberapa pendeta. Tapi antara pendeta A, B, C beda-beda saudara. Makin pusing 7 keliling. Yang satu suruh pakai minyak urapan. Yang satu tidak perlu, doakan saja. Yang satu suruh puasain. Yang satu lagi suruh banyak tegur. Saya makin pusing saudara. Saya cuma bilang ini, Tuhan ketika saya seorang diri, saya cukup. Hari-hari ini pastikan. Siapapun tidak bisa hadir buat engkau ketika engkau ngalami kesusahan. Tidak ada manusia yang sewaktu-waktu hadir. Oh ya yuk aku jadi pendengarmu yang baik. Aku ngerti kamu curhat. Setiap waktu ada nggak? Ada orang nggak walaupun teman baik siapapun ada nggak yang mau peduli setiap waktu hadir di dalam setiap masalah saudara. Ada nggak saudara? Tidak ada. Tapi Tuhan sebagai pribadi yang hari ini berkata, aku maha hadir. Di dalam keuanganmu yang terpuruk, aku juga hadir. Apakah waktu suamimu selingkuh, aku tidak hadir? Hadir. Apakah waktu engkau disakiti sampai punya 2 anak, aku tidak pernah hadir? Hadir. Bahkan Tuhan bilang gini buat hidup saya, aku bisa ikut merasakan sakit yang kau rasakan. Karena aku bapakmu yang mengasihi kau. Waktu engkau biji mataku disakiti, aku sakit. Waktu engkau susah, aku ikut merasakan susah. Tapi yang Tuhan bilang itu buat hidup saya hari itu, Tuhan bilang gini, tapi aku harus tegakan ini terjadi untuk engkau melewati. Engkau tidak akan mengerti hari ini kenapa aku izinkan. Tapi suatu kali engkau akan mengatakan dari mulutmu, terima kasih buat proses ini Tuhan. Ketika proses ini engkau izinkan terjadi, itu membuat aku hari ini dipercantik, diperkaya, sehat di pemandangan Tuhan. Dan menjadi orang yang berkenan dipilih untuk menjadi berkat saksi buat banyak orang. Keren tak saudara? Hari-hari ini saya selalu berkata terima kasih buat proses. Karena lewat proses hidupmu yang begitu luar biasa, itu membuat hari ini aku mengerti arti kehidupan berjalan bersama Tuhan. Amin.
Amin saudara. Jadi hari ini jangan terus nangis ya. Jangan terus, Tuhan gimana, jangan-jangan bangkrut Tuhan. Jangan-jangan hancur. Enggak, ini loh firman berkata enggak selamanya. Kenapa enggak selamanya? Karena sifat Tuhan adalah selalu mengasihi. Dia pendengar yang baik. Dia selalu hadir di dalam setiap masalah kehidupan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir ya. Bagaimana Tuhan menempatkan kita di atas gunung yang kokoh. Buka Mazmur 18 ayat 47 sampai 49 ya. Daud berkata seperti ini. Mazmur 18 ayat 47 sampai 49. Tuhan itu hidup. Terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku, engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Hari ini pastikan saudara dan saya, kemurahan Tuhan itu pasti lebih dari hidup. Ya, saudara perlu tahu bahwa Dia adalah gunung batu yang kokoh di mana hari-hari ini hidupmu pasti aman. Kenapa? Karena Tuhan yang bertindak punya kekuatan yang tidak terbatas. Yang pertama apa saudara? Sebagai gunung batu yang kokoh, Tuhan itu akan membalas dan menaklukkan semua musuh. Jadi hari ini kekuatanmu ndak masalah. Tuhan bilang gini buat hidup saya, Eli, saya bilang gini, Tuhan, secara kekuatan saya sudah ndak punya kekuatan. Untuk memberikan saya kemenangan atas masalah saya sudah ndak punya kekuatan. Tapi ketika Tuhan bilang gini, ndak, aku hadir dalam hidupmu, aku yang akan berperang buat kamu, kamu cukup diam saja. Karena aku membuat mujizat, aku ndak perlu butuh bantuan manusia. Aku sendiri sebagai gunung batu yang kokoh yang akan membalas dan menaklukkan musuh-musuhmu. Keren ya saudara. Jadi saudara perlu berputar otak. Di saat sudah tidak ada jalan, saudara perlu depresi, minum obat penenang. Saudara perlu pusing 7 keliling ini loh. Kalau Tuhan yang berperang, Tuhan yang tidak terbatas, Dia akan membalas dan menaklukkan musuh-musuh saudara. Amin. Bagaimana kekuatan Tuhan hari-hari ini? Tuhan akan meninggikan kita dari musuh. Percayalah, beberapa saat yang lalu ketika Tuhan izinkan saya diperlakukan seperti harga diri diinjak-injak. Rasanya harga diri ini sudah tidak punya saudara. Ya, direndahkan. Tapi percayalah Tuhan bilang ini, suatu kali aku Tuhan yang berdaulat untuk meninggikan hidupmu. Aku akan membawa engkau pada satu promosiku yang tidak pernah engkau duga-duga. Dan itu Tuhan genapi hari-hari ini. Amin saudara, artinya hari ini tidak perlu tahu cara Tuhan nanti bawa saudara naik jadi kepala, dibawa berhasil, beruntungnya gimana, tidak perlu tahu. Itu cara Tuhan, Dia sudah punya solusi yang terbaik bagaimana nanti membalas. Kebaikanmu akan dibalas, orang yang jahat akan menikmati balasannya sendiri. Makanya Tuhan bilang gini, kamu jangan balas ya. Walaupun wanita ini merekakan yang jahat atas hidupmu, sekalipun dia punya planning A, B untuk menghancurkan rumah tanggamu, kamu tidak perlu takut. Yang penting hari ini kamu berjalan maju aja. Ya, nangis tidak apa-apa, sudah menderita maju terus. Tidak perlu tanya sampai kapan Tuhan menderita. Tidak perlu, sudah matamu Tuhan bilang fokusmu hanya tertuju kepadaku. Dan yang penting majunya responnya harus benar. Amin. Dan waktu itu saya melakukan ini dan benar saudara. Hari-hari ini Tuhan yang meninggikan hidup saya adalah Tuhan yang hebat. Caranya tahu enggak sampai hari ini? Enggak ngerti saudara. Saya dibawa Tuhan hari ini jadi hamba Tuhan. Saya itu enggak pernah ngerti. Saya orang yang gaptek, enggak bisa apa-apa. YouTube enggak bisa, dulu Instagram enggak bisa. Saya enggak pernah aktif di sosial media.
Gara-gara jemaat bilang, Bu Eli harus bisa ini, diajarin ini, YouTube dibuatin, semua dibuatin. Akhirnya jadi. Dan tanpa saya sadari, apa yang saya tabur di tahun-tahun lalu, Tuhan memberikan saya promosi. Amin. Bukannya hidup yang seperti direkakan akan hancur, ternyata tidak hancur saudara. Di tangan Tuhan, cara Tuhan yang ajaib itu membawa hidup saya ditinggikan. Lihat promosinya Tuhan. Amin. Amin. Yang ketiga, kekuatan Tuhan bagaimana? Melepaskan kita dari musuh. Kalau orang dilepaskan itu pemulihannya indah enggak saudara? Pemulihan segala sesuatu bersama Tuhan itu indah enggak saudara? Pasti luar biasa ya. Saya sudah selesai, pemain musik boleh maju ya. Kita percaya 3 hal ini saudara. Hari ini apapun yang terjadi, khususnya saudara yang hidup di negeri orang ya, enggak gampang saudara. Saudara mungkin berpikir gini, Tuhan hidup di negeri orang mau berharap apa sih? Kehidupan ya begini-begini. Kalau saudara punya iman cuman begini-begini, imanmu ya hidupmu dibuat Tuhan ya begini-begini. Tapi bersama Tuhan saudara punya iman kok. Hari ini jangan ngomong Tuhan hidup begini-begini, enggak. Mulai buktikan, Tuhan aku mau buktikan bahwa aku punya Tuhan yang hidup. Tuhanku itu luar biasa. Hidupku enggak akan begini-begini. Tapi hidupku bersama Tuhan yang luar biasa, walaupun berjalan maju, aku harus menderita, aku harus menabur benih yang benar, tapi hidupku enggak akan begini-gini. Tuhan bilang apa? Pulangnya pasti dengan sorak-sorai. Sorak-sorai itu kemenangannya keren apa begini-begini saudara? Luar biasa saudara. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yuk berjalan maju hari ini. Walaupun hari ini saudara mungkin berjalan maju, Tuhan berat Tuhan. Tuhan bilang gini, gak usah takut. Aku yang akan mengubah semua tangisan hari ini akan menjadi satu sorak-sorai. Di depan itu pasti ada sorak-sorai saudara. Karena Tuhan berbicara apa? Ada upah atas semua yang kau tabur hari ini. Tuhan akan mengembalikan helai rambutmu yang hilang, dia tahu hitungannya. Seberapapun kehilanganmu, kerugianmu, rasa sakitmu, dia sudah sediakan semua pengembaliannya. Seperti seorang Abraham, makin tidak segan-segan malaikat berkata gini, aku tahu hatimu hari ini Abraham. Engkau tidak segan-segan melepaskan apa yang menjadi hakmu, hartamu untuk aku. Itu sebabnya aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Di depan Tuhan bilang gini, hari ini tidak ada dasar untuk berharap, tapi aku sudah berdiri di depan, aku sudah menunggu kamu. Ada harapan untuk hari esok. Yang kedua, tidak selamanya Tuhan biarkan saudara dan goyah. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Yang kedua, karena Tuhan itu sebagai pendengar yang baik. Hari ini setiap doa, setiap curhatmu dia pasti dengar. Yang ketiga, dia adalah maha hadir. Di tengah keuanganmu yang buruk, kegoyahanmu, dia hadir untuk turut bekerja dalam segala sesuatu. Pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Yang ketiga apa saudara? Dia sebagai gunung batu karena dia punya kekuatan yang tidak terbatas. Yaitu dia hari ini yang akan berperang buat saudara. Dia akan membalas dan menaklukkan semua musuh. Bahkan dia hari ini sudah siapkan promosi. Kekuatanmu tidak ada, tidak masalah. Tapi promosi Tuhan itu datangnya dari kekuatan Tuhan yang akan membawa saudara janjinya selalu naik jadi kepala. Berhasil dan beruntung. Itulah anugerah karya Tuhan ya. Dia juga sudah melepaskan saudara dan saya hari ini pasti dari semua musuh, masalah, ada pemulihan, segala sesuatu indah pada waktunya. Yuk bangkit berdiri ya. Kita percaya sore ini kita mau nyanyi lagu, satu lagu ya. Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan itu selalu lebih dari hidup. Ya, tidak perlu takut jalani penderitaan apapun karena dia hadir dengan kemurahannya. Sore ini dia mau menjamah buat saudara dan saya.
Ya, kita mau terima kemurahan Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak pernah saudara pikirkan. Luar biasa Dia sudah sediakan sore ini. Yuk kita nyanyi. Katakan sungguh-sungguh. Sore ini Dia hadir tengah-tengah saudara. Dan Dia berkata, aku punya anugerah yang besar buat setiap anak-anakku. Angkat tangan saudara, katakan, Tuhan, aku percaya bahwa besar anugerah-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar, rasakan Dia hadir, Dia lagi memberikan anugerahnya yang terbesar buat saudara dan saya. Tanpa anugerahnya saudara tidak akan mampu melewati ujian di akhir zaman. Tapi percayalah, saudara pasti dimampukan. Karena Dia yang memberikan anugerah itu adalah setia atas hidup saudara dan saya. Semakin hari, semakin kami mengucap syukur buat sore ini kalau kami boleh dengar kekuatan firman-Mu. Kami tahu bahwa hari-hari ini menjalani ujian di akhir zaman bukan perkara yang mudah untuk kami lewati. Secara akal kami sudah tidak punya kekuatan. Tapi percayalah, kalau kami bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena besar anugerah-Mu. Tanpa anugerah-Mu kami tidak akan pernah mampu, Tuhan. Kami tahu hari-hari ini Tuhan sedang menambahkan anugerah-Nya yang besar. Kemurahan, kebajikan, kemurahan belaka itu akan mengikuti saudara dan saya sampai seumur hidup-Mu. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri tanpa anugerah-Nya. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri di akhir zaman ini tanpa kebaikan, kemurahan Tuhan. Percayalah ketika Tuhan berkata, aku sudah memberikan anugerah, bahwa dalam hidupmu selalu ada sorak-sorai di akhir penantian air matamu. Kau tidak akan berakhir dengan kehancuran. Karena anugerahku selalu berbicara bahwa aku sudah berdiri di depan atas hari esok. Bahkan kau tidak akan selama-lamanya. Segala sesuatu pasti berlalu dengan kemenangan ketika anugerahku terjadi atas hidupmu. Karena aku adalah Allah yang mengasihi hidupmu. Aku mati buat manusia. Aku pasti hadir atas hidup persoalanmu. Semurumit apapun, sesulit apapun. Ketika aku hadir, maka segala sesuatu pasti menjadi mungkin. Anakku adalah gunung batumu yang kokoh. Jangan pernah melepaskan kepercayaanmu hari-hari ini. Jangan pernah berkata, aku mau menyerah Tuhan. Aku sudah tidak kuat lagi. Tapi melalui firman hari ini, percayalah. Pintu anugerahku itu selalu terbuka buat orang-orang benar. Penderitaanmu pasti berlalu. Kemenangan itu yang sedang engkau alami hari-hari ini di depan itu pasti akan terjadi. Tuhan berkata, tetap setia, berjalan maju, menabur benih dengan bercucuran air mata, pulang pasti bersorak-sorai. Biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan buka tingkap-tingkap langitmu, pekerjaan yang baru Tuhan sediakan. Yang saat ini mengalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat sore ini, berkati Hezki. Berkati Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dan pengembalaan juga Pak Chris Tuhan, yang akan pindah juga Tuhan dalam pengembalaannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menambahkan satu kepercayaan yang besar atas hidupnya.
Kau juga berkati seluruh yang sudah melayani sore ini ke Jeripaya, mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin.